Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dari bacaan-bacaan kudus yang kita dengar pada sore hari ini, mengajak kita sekalian untuk kembali merenungkan percakapan Yesus dan Nikodemus tentang makna lahir baru, lahir kembali di dalam semangat Paskah. Kalau kita merenungkan lebih dalam, maka di sana kita menemukan paling kurang 3 pokok butir refleksi ketika bersama-sama kita merenungkan makna lahir baru atau lahir kembali dalam semangat Paskah itu. Yang pertama adalah mati dan bangkit bersama Kristus. Kita semua yang mengimani Kristus, yang pasti juga akan mengalami kematian badani, tetapi ada janji hidup kekal yang dimeteraikan atas kita setelah kita dibaptis dan menjadi warga gereja Katolik, yakni kita berhak untuk mendapatkan yang namanya hidup kekal setelah kematian kita. Dan Yesus itu adalah buah sulung kebangkitan, dan semua kita yang mengimani Dia beroleh juga hidup kekal itu di dalam kebangkitan. Yang kedua, makna lahir baru mau mengarahkan dan membimbing kita di dalam kuasa Roh Kudus. Maka di dalam Injil dikatakan supaya kita hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, bukan roh kita sendiri. Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kebenaran yang ada di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan makna yang ketiga adalah bagaimana kita memaknai dan mensyukuri salib Yesus Kristus. Digambarkan di dalam bacaan pertama dan bacaan Injil tentang peninggian ular tembaga di padang gurun oleh Musa. Siapa saja dari bangsa Israel yang memandang ular tembaga itu
mereka tidak akan mati. Makna peninggian ular tembaga di padang gurun itu mau menggambarkan kepada kita semua juga tentang peninggian Yesus di salib. Dari salib kita mendapat keselamatan, dan dari salib tercurah hidup kekal dan kebangkitan itu untuk kita. Kalau yang masih mendengar dan mengingat khotbah saya Jumat Agung, saya mengatakan bahwa dari salib itu terjadi pertukaran suci. Kita yang sebenarnya ada di salib itu ditukar oleh Yesus. Bukan kita yang digantung dan mati di sana. Sebenarnya kita yang harus di sana, bukan Yesus. Maka saya menggunakan istilah pertukaran suci. Dia menebus kita, dia mengangkat dan memulihkan kita, dan menggantikan posisi kita di sana. Maka dia dikatakan sebagai juru selamat. Maka kalau kita merenungkan jalan salib, Via Dolorosa, Dolorosa itu dolore artinya duka cita. Dolore artinya luka yang pedih. Ya. Via artinya jalan. Maka kalau orang memaknai salib dalam konteks kebangkitan, maka Via Dolorosa, jalan salib, jalan duka cita itu berubah menjadi dua. Bukan menjadi Via Dolorosa lagi, jalan salib atau duka cita, tetapi berubah menjadi yang pertama, Via Spes, atau bahasa Indonesia dikatakan jalan harapan. Dan yang terakhir, yang kedua adalah Via Sapientia, jalan kebijaksanaan. Ya, jadi dari Via Dolorosa, jalan salib yang penuh dengan duka cita air mata, berubah menjadi Via Spes, jalan harapan, dan Via Sapientia, jalan kebijaksanaan. Itulah makna lahir baru atau lahir kembali di dalam Paskah, seperti yang kita renungkan dalam percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. Kalau yang kemarin pagi ikut misa, saya katakan kemarin bab pertama. Hari ini bab kedua, dialog antara Nikodemus dan Yesus. Besok bab terakhir. Kalau mau melihat merangkum seluruh 3 perjalanan refleksi Nikodemus, maka besok terakhir di tanggal 19, apa yang dibicarakan dalam dialog antara Yesus dan Nikodemus itu. Mari kita belajar lewat 3 jalan tadi. Jalan salib menjadi jalan harapan dan berubah menjadi jalan kebijaksanaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.